Warta Lisan online Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Juli 2020. Salam Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saat ini kami mohon perhatiannya untuk mendengarkan beberapa warta lisan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat menghimbau agar kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama keluarga setiap jam 20.00 dengan doa malam yang selalu kami kirimkan di grup WA Warta GKI Marta Dirja. 2. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dapat memberikan persembahan dengan menggunakan 3 cara yang tersedia. 1. Mengumpulkan persembahan menggunakan amplop yang dapat dituliskan tanggal dan nama, kode pemberi yang selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor gereja kita. Yang kedua, dengan cara memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank yang nomor ada tertera di layar Anda. 3. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat pula memberikan persembahan dengan cara meng-scan QR code yang tertera di layar menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Untuk pemberian persembahan melalui transfer atau melakukan scan QR code, dimohon untuk mengirimkan bukti konfirmasi pemberian persembahan melalui nomor yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Warta yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Jika Tuhan menghendaki dan tidak ada surat keberatan yang sah dari jemaat selama pewartaan, maka akan diteguhkan dan diberkati pernikahan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 jam 9.00 di GKI Marta Dirja dalam diri Saudara Kristia Hermawan dan Saudari Tantri Wiji Wijayanti yang akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim. Demikian warta lisan yang perlu kami informasikan. Sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online yang dilayani oleh Pendeta Dimas Aryo Yuwono dengan tema cukup kecil namun berdampak, dengan para petugas, pembaca warta dan persembahan Penatua Priyono, pengakuan iman rasuli Penatua Susi Andriani, penyerahan Alkitab dan doa syafaat Penatua Sunarto Bundan. Supaya kebaktian ini dapat dihayati dengan baik dan menjadi berkat untuk kita semua, mari kita ikuti kebaktian online ini dengan sikap ibadah yang sungguh-sungguh bersama segenap keluarga kita, dan jangan hanya seperti menonton tayangan televisi saja. Kiranya ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Anugerah sukacita dari Allah menyertai hidup saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, banyak orang menginginkan sesuatu yang besar karena mengira untuk dapat menghasilkan sebuah dampak dibutuhkan sesuatu hal yang besar juga. Itulah sebabnya banyak orang kemudian berpikir, kalau aku tidak memiliki sesuatu yang besar, sesuatu yang dapat aku banggakan, maka hidupku tidak bisa menghasilkan dampak. Maka aku juga tidak perlu menghasilkan dampak juga. Padahal dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan pasti akan selalu bisa berdampak. Maka dari itu, bacaan kita di hari ini, Yesus memakai perumpamaan yang menarik dalam menjelaskan sesuatu hal yang sangat kecil namun berdampak itu. Hal ini mau menegaskan bahwa sekalipun kecil, tapi bisa betul-betul menghasilkan dampak. Apakah yang dijelaskan Yesus itu? Hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan penjelasan Yesus melalui pemberitaan di hari ini. Mari kita bersama-sama memasuki doa pengakuan dosa kita. Tuhan, seringkali kami beranggapan bila kami mau memiliki sebuah karya, kami berdampak, maka kami harus memiliki sesuatu hal yang besar. Entah sesuatu yang besar ini berupa status di mata masyarakat, materi, pengetahuan kami yang luas, atau hal-hal lainnya yang itu besar dan membanggakan. Kami merasa bila kami tidak memiliki apa-apa, kami merasa menjadi begitu kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami juga seringkali berpikir bahwa kehadiran kami tidak menghasilkan apa-apa dan juga tidak berdampak apapun. Namun ternyata kami salah dan keliru. Kehadiran dan keberadaan kami sungguh dapat menghasilkan sebuah dampak. Apapun yang kami lakukan dan dimanapun kami berada, kami mampu untuk menghasilkan dampak yang baik. Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk kami bisa berdampak bagi setiap orang yang berada di sekitar kami. Sungguh Tuhan, kami menyesal, kami merasa berdosa ketika kami tidak mampu memanfaatkan setiap potensi yang ada di dalam diri kami untuk berkarya dan berdampak. Kami mulai hari ini akan belajar untuk menggali potensi kami dan memaksimalkan setiap hal yang ada di dalam diri kami sebagai tekad kesanggupan kami, sebagai ungkapan syukur kami juga untuk pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan. Kami siap Tuhan untuk berdampak dan kami percaya pengakuan dosa kami ini sungguh akan betul-betul mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Amin. Bagi kita yang sungguh bertekad untuk hidup baru, terimalah berita anugerah dari Allah yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kami siap untuk memperbaharui hidup kami.
kepada Tuhan, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin bahwa agar kehidupan kami semakin diperbaharui dari waktu ke waktu. Kami rindu agar kehidupan kami juga makin memiliki makna dan kami bisa menjalani kehidupan kami dengan lebih baik. Melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama pada saat ini, kami yakin dan percaya kehidupan kami akan semakin disempurnakan dan kehidupan kami akan semakin bermakna. Bahkan kami pun akan semakin dimampukan Tuhan untuk kami bisa berkarya di tengah kehidupan kami sesehari. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyediakan diri kami untuk dibekali melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mempersembahkan hidup kami untuk dibentuk oleh tangan Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu bangga kalau anaknya jadi sukses secara karir, pekerjaan, statusnya tinggi, punya jabatan. Bangga ya? Bangga, pasti saya yakin bangga. Kalau nggak bangga, saya nggak akan mungkin dengar ketika orang tua berkumpul nih, ceritanya tentang anaknya mereka masing-masing yang sudah sukses dalam pekerjaannya. Ada yang cerita, "Anakku habis jalan-jalan ke luar negeri, aku dibeliin hadiah tas ini." Iya dong, anakku juga kemarin habis naik jabatan, punya status yang bagus, sekarang dia udah bisa beli rumah satu lagi di perumahan yang baru itu. Wah, memang anakku ini bisa benar-benar membahagiakan orang tuanya. Pasti keren ya kalau punya anak-anak seperti itu. Atau bahkan bagi kita yang anaknya belum kerja, sekarang kita sedang membiasakan anak kita untuk ke depan bisa sukses secara materi. Pasti les macam-macam diikutin, kursus apapun diikutin, selama itu bisa membuat anak kita sukses di masa depan. Jelas itu suatu hal yang baik dan itu tidak salah, itu justru baik. Namun menjadi tidak tepat, menjadi salah bila kemudian kita mengukur kesuksesan hanya dari materi belaka. Seolah-olah jika anak kita sudah memiliki kesuksesan, anak kita berhasil secara materi, status sosial, memiliki status jabatan yang tinggi, itu sudah sukses dan membuat kita bangga. Menjadi permasalahan dan ini yang menjadi hal yang bisa kita refleksikan bersama di hari ini, apakah dengan kesuksesan itu mampu memberi dampak? Apakah kalau mau berdampak harus sukses terlebih dahulu?
Apa yang perlu diutamakan? Bacaan kita hari ini adalah berbicara tentang perumpamaan biji sesawi. Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi ini untuk menjelaskan tentang hal kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu mau melihat biji sesawi sebesar apa, silahkan lihat biji sesawi yang begitu besar ini. Bisa kita lihat ukurannya. Bagaimana, besar atau kecil? Besar digambar. Kalau dibandingkan dengan biji durian, bagaimana? Kalau kita ada biji sesawi, kita lemparin ke orang, orang belum tentu kerasa. Tapi kalau biji durian buat ngelempar, itu bunyinya kena tembok aja bunyi tuk, tak, itu. Pasti keras. Karena apa? Bijinya sudah besar. Jadi bisa dibayangkan ya, biji sesawi dan biji durian. Satu sangat-sangat kecil, yang satu besar dan kuat. Jika berbicara tentang biji sesawi dalam tradisi orang Yahudi di masa itu, biji sesawi ini dipakai untuk menggambarkan suatu hal yang sangat kecil. Bila mereka ingin mengatakan suatu hal yang sifatnya sangat-sangat kecil dan mungkin tidak terlihat, maka mereka akan memberikan istilah biji sesawi. Wah, kecil sekali itu, seperti biji sesawi. Itu mau menggambarkan sesuatu hal yang sangat-sangat kecil. Nah, ketika Yesus menjelaskan tentang hal kerajaan surga, Yesus memakai perumpamaan biji sesawi. Tentu itu membuat orang yang mendengar di masa itu kaget. Loh, hal kerajaan surga yang seharusnya begitu besar, begitu wah, tapi kenapa harus dijelaskan dengan biji sesawi yang justru sangat kecil? Justru di sini Yesus mau mengungkapkan dan menegaskan soal kekontrasan. Hal kerajaan surga itu tidak selalu berbicara tentang hal yang besar, bukan berbicara tentang suatu hal yang mewah. Berbicara tentang kerajaan surga itu seperti berbicara mengenai biji sesawi. Kecil, bahkan yang paling kecil. Tapi kemudian Yesus pun menjelaskan, memang ini biji yang terkecil, tapi setelah biji ini jatuh ke tanah dan dia bertumbuh, melewati proses, dia akan menjadi besar, melebihi sayuran-sayuran yang lain, bahkan bisa menjadi pohon. Bayangkan, dari yang paling kecil bisa tumbuh besar, bahkan melebihi sayuran yang lain, bahkan bisa menjadi pohon, di mana nanti pohon ini bisa berdampak untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Burung-burung bisa bertengger di dahannya. Padahal dari yang sangat kecil tadi, dari sesuatu yang mudah hancur, rapuh, bisa diinjak orang, tetapi bisa menjadi sesuatu yang begitu besar. Tentu ini menjadi sebuah pengajaran Yesus yang sifatnya berkebalikan dari pemahaman orang di saat itu. Orang mengira kerajaan surga besar, tetapi Yesus justru memberikan sesuatu yang kecil. Tapi yang kecil ini harus berdampak. Ini berbicara tentang kekontrasan. Sekalipun kecil, namun bisa berdampak. Saya jadi teringat, kemarin ada sebuah kisah yang cukup populer saat masa pandemi ini. Jadi ceritanya, ada seorang yang bernama Kamalama. Dia datang ke sebuah tempat, di mana tempat ini adalah tempat pengumpulan sumbangan untuk korban-korban atau untuk sebuah kota atau sebuah negara yang terkena virus corona. Di sebuah negara ini, di satu kota ada satu yayasan atau satu tempat gitulah ya. Nah, Kamalama datang. Orang sudah tahu bahwa Kamalama ini miskin. Jadi ketika dia datang pertama kali, orang-orang sudah punya pikiran, ini pasti mau minta duit, ini pasti mau minta sumbangan. Karena apa? Dia adalah orang yang miskin, dia hanya hidup dari uang pensiunan, dan itu pun sedikit. Ketika dia datang, orang-orang sudah punya pikiran buruk, diremehkan. Tapi yang membuat kaget adalah ketika datang, bukannya meminta uang,
Kamalama justru menyodorkan sebuah uang dengan nominal 500 RS atau kalau dikurskan sebesar 96.000. Apa kata Kamalama saat datang menemui panitia yang bertugas untuk menyalurkan sumbangan tersebut? Kamalama berkata, "Saya memperhatikan kalian telah memberikan pasokan makanan di lingkungan tempat tinggal saya selama 30 hari lebih. Jadi saya merasa harus juga membantu dengan memberikan uang kepada Anda. Dari uang pensiunan saya yang besarnya hanya 600 RS atau sekitar 115.000. Memang ini jumlah yang sangat kecil tapi tolong terimalah." Bisa dibandingkan Bapak Ibu dan bisa dibayangkan, pendapatan sebulan hanya dari pensiunan itu 600 RS. Lalu kemudian uang sebesar 600 ini 500-nya diberikan. Bandingkan dengan pendonor corona yang lain, yang memang secara ukuran materinya begitu banyak untuk disumbangkan. Ada yang menyumbang sampai 1.000 miliar dolar, itu bukan jumlah yang kecil, itu sangat besar. Tetapi Kamalama sekalipun dia memberikan yang begitu kecil, dampaknya jauh lebih besar daripada orang-orang besar yang menyumbangkan jumlah dengan begitu besar juga. Yang diberikan Kamalama ini sangat kecil, dampaknya juga nggak banyak secara ukuran materi, paling hanya bisa membantu satu keluarga, itu pun masih kurang. Tapi semangatnya, daya belas kasihnya, kepeduliannya, ini yang kemudian menggerakkan hati orang-orang. Pak, itu kan di luar negeri. Saya jadi juga ingin membagikan kisah yang saya dapat dari gereja yang lain. Ada satu gereja di Indonesia, di Pulau Jawa ini semua gereja kan sedang mengadakan persiapan ibadah new normal ya. Nah, gereja ini juga sedang mempersiapkan alat-alat untuk melaksanakan ibadah new normal. Ketika pembelian alat itu, gereja juga menggalang dana. Lalu tiba-tiba datanglah seorang anak remaja datang menemui bendahara majelis jemaat tersebut. Anak remaja ini masih sekolah. Dia berkata, "Pak, kalau saya mau ikut berdonasi boleh?" "Boleh, silahkan aja langsung transfer." Lalu anak remaja ini berkata, "Pak, kalau transfer kelihatannya nggak mungkin deh karena jumlahnya sangat kecil. Memang kamu mau kasih berapa?" "Ya maaf Pak, ini mungkin sangat kecil. Ya kalaupun nggak usah ditulis nggak apa-apa Pak, karena ini sangat kecil jadi nggak usah ditulis aja daripada malu-maluin." Anak remaja ini dengan polosnya berkata seperti itu. Lalu kemudian anak remaja ini berkata, "Saya cuman mau kasih 10.000 Pak." Bendahara ini kemudian kaget. "Kamu kasih 10.000? "Iya, tapi maaf ya cuman bisa segini." Saat itu juga bendahara ini menjadi kaget. Ada ya anak remaja yang mau memberikan sebagian besar uang sakunya untuk berdonasi. Padahal uang 10.000 ini bisa dipakai untuk jajan, bisa dipakai untuk main-main, bisa dipakai untuk beli kuota, udah dapet tuh lumayan. Tapi anak remaja ini berkata, "Sekalipun kecil tapi aku juga kepengen berdonasi. Aku pengen ikut berpartisipasi untuk gerejaku." Kecil memang. Secara materi itu tidak terlalu berdampak. Tetapi semangatnya, perhatiannya, ketulusannya itu sungguh-sungguh berdampak. Itu mampu menggerakkan orang lain. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana agar kita mampu berdampak? Menjadi berdampak itu tidak menunggu kita punya materi yang berlimpah, status yang besar, status yang tinggi, jabatan yang terpandang, tidak. Kita sebenarnya semua bisa berdampak dengan apa yang ada pada diri kita. Caranya hanya satu, budayakan untuk menjadi dampak sejak masa kecil. Jika kita punya anak, biasakan anak kita untuk bisa berdampak sejak dia masih kecil.
Jika kita punya anak yang sudah besar, didiklah dia juga untuk berdampak melalui pekerjaannya. Bukan hanya dari materi saja, tetapi dari sikap-sikapnya. Karena berdampak itu perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat apa? Lewat apapun itu bisa. Jadi dari sini kita bisa bersama-sama belajar. Hidup berdampak itu tidak dapat dipraktekkan atau terjadi secara singkat atau instan. Ketika Bapak Ibu dengar khotbah saya, kemudian merasa tersentuh dan tergerak hatinya, oh mulai besok aku mau berdampak, itu bagus. Tetapi bukan sifatnya sekali atau 2 kali, atau sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tidak. Itu terjadi terus menerus sepanjang proses kehidupan kita. Itulah kenapa Yesus memberikan perumpamaan biji sesawi yang jatuh dahulu ke tanah, untuk apa? Untuk berproses sekian lama waktunya. Biji sesawi itu ketika jatuh tidak langsung tumbuh. Dia ada prosesnya terlebih dahulu untuk bisa berdampak. Maka dari itu, itulah hidup berdampak. Membutuhkan proses bertahun-tahun seperti biji sesawi yang ditanam lalu hidup perlahan, tumbuh perlahan menjadi besar. Artinya kita diajak untuk melatih dan membudayakan hidup berdampak dalam keseharian dengan segala keberadaan yang ada dalam diri kita, hingga kemudian itu menjadi sebuah pola hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menciptakan kami dengan segala keberadaan kami. Kami percaya setiap kami diciptakan Tuhan dengan segala kelebihan kami masing-masing. Setiap kami memiliki kelebihan. Dan kami percaya ketika kami mampu untuk mengenali setiap hal yang baik di dalam diri kami mampu untuk mengenali diri kami secara utuh, kami mampu untuk memberikan dampak itu untuk orang yang ada di sekitar kami. Dan kami percaya apa yang ada pada diri kami ini sudah sepatutnya kami maksimalkan sehingga kami mampu untuk berdampak di dalam lingkungan kami, di kehidupan di sekitar kami. Inilah Tuhan tekad kami, ini kesanggupan kami, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Kami siap untuk menjadi dampak yang nyata di dalam lingkungan kami, kehidupan kami, gereja kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami siap untuk berdampak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan yang telah Allah berikan dalam sepanjang kehidupan, maka sekarang kita akan memberikan persembahan. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar dari persembahan di hari ini berbunyi, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Itu di dalam Markus 14 ayat 7a. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hasil perjuanganmu
Mari saudara-saudara, persembahan kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara hidup kami dan sudah memberikan segala sesuatu di dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa persembahan syukur kami, baik persembahan yang langsung diserahkan ke kantor gereja maupun yang ditransfer lewat rekening bank. Tuhan, sucikan persembahan ini sehingga bisa kami pakai untuk memuliakan Tuhan di gerejamu ini, dan bisa kami pergunakan untuk seluruh operasional yang ada di gereja Marta Dirija ini. Kami juga mohon kepadamu dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendukung dan memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberi kesehatan yang baik, Tuhan memberikan kelancaran usahanya, memberikan pekerjaannya, sehingga akan mendapatkan berkat yang lebih baik. Dengan demikian, pada saatnya nanti akan memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur karena GKI Marta Dirija telah diberikan izin dari pemerintah Kabupaten Banyumas untuk dapat melaksanakan ibadah bersama kembali di gedung gereja ini. Untuk itu Tuhan, dalam kami mempersiapkan pelaksanaan ibadah bersama dengan jemaat-Mu di gereja ini, kami mohon penyertaan Tuhan agar semua rencana dan persiapan ibadah bersama ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kalau nanti tanggal 2 Agustus rencana kami akan kami laksanakan ibadah bersama, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh majelis jemaat dan jemaat-Mu agar mereka betul-betul dapat memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, sehingga kami semua terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, para lansia, serta anak-anak kami yang belum bisa mengikuti ibadah bersama dan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati agar mereka dapat selalu mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami juga berdoa di kehidupan new normal di mana masih mempengaruhi kehidupan kami baik sosial maupun ekonomi. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan agar mereka tetap gigih dan ulet dalam berusaha baik sebagai PNS, wira swasta, pengusaha, dan yang lainnya. Tuhan selalu melimpahkan rezeki dan kesehatan sehingga tidak berdampak di kehidupan keluarga mereka dan dapat menjalani kehidupan di new normal ini dengan baik. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan menunggu merasa bisa dan mampu untuk menghasilkan dampak. Jangan merasa kecil dan tidak berdaya untuk menghasilkan dampak. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan, jika kita melakukan bagian kita dengan baik, maka itu akan menghasilkan dampak. Maka sekarang kerjakanlah pekerjaan Yesus di tengah-tengah dunia ini dengan segala pemberian Yesus yang ada di dalam dirimu masing-masing. Bila kau tetap dekat,
Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menerang, agar jangan kau sirah, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Telah ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menerang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Penyertaan Allah Bapa merengkuhmu dengan cintanya yang besar. Bersama Yesus Kristus engkau dimampukan berkarya dan Roh Kudus senantiasa menguatkanmu untuk berdampak dan menghasilkan buah di setiap langkah kehidupanmu kini dan selamanya.